Hai sahabat semuanya, selamat bergabung di channel YouTube saya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya. Dan satu lagi, jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian bisa mengetahui video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita lihat video berikut ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Windy dari HTN 5C akan mempresentasikan hasil dari resume yang sudah saya buat, yaitu mengenai pengantar hukum administrasi negara. Di sini ada 4 kisi-kisinya. Yang pertama yaitu ruang lingkup, kedua peran, yang ketiga objek kajian HAN, dan yang keempat yaitu hubungan HTN dan HAN. Baik, langsung saja kita masuk kepada resumenya. Yang pertama yaitu ruang lingkup. Prajudi Atsudirjo mengemukakan ada 6 ruang lingkup yang dipelajari dalam HAN, yaitu yang pertama, hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara, kedua, hukum tentang organisasi negara, ketiga, hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis, keempat, hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Dan yang kelima yaitu hukum administrasi pemerintah, daerah, dan wilayah yang dibagi menjadi 5, yaitu hukum administrasi kepegawaian, keuangan, material, perusahaan negara, dan hukum tentang peradilan administrasi negara. Langsung saja kepada pengertian negara hukum. Negara hukum adalah negara yang diidealkan mampu menepis ambisi ambisius atau hasrat seseorang atau sekelompok orang yang dapat mencederai representasi atau keadaan mayoritas rakyat atau warga negara masyarakat dalam menjalankan kebijakan pemerintahan negara. Negara hukum dijalankan dengan prinsip hukum dan demokrasi, asas legalitas, persamaan di depan hukum, yakni tanpa membedakan asal-usul, agama, dan strata sosial rakyatnya. Selanjutnya, negara hukum menurut para ahli. Kita ambil menurut Aristoteles dan Plato. Mereka berdua sama-sama mengemukakan bahwa negara hukum yaitu negara-negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warganya. Jadi di sini Aristoteles dan Plato mengemukakan bahwa negara hukum tersebut harus menjamin keadilan bagi warganya. Yang selanjutnya yaitu sejarah negara hukum. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan historis manusia. Secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Al-Quran dan Sunnah, negara hukum menurut konsep Eropa kontinental yang dinamakan dengan Rechtsstaat, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon, rule of law, konsep sosialis regality, dan konsep negara hukum Pancasila. Konsep tersebut memiliki dinamika sejarahnya masing-masing. Pada masa Yunani kuno, pemikiran tentang negara hukum dikembangkan oleh para filosof besar Yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles. Plato membuat suatu konsep yang disebut dengan nomoi, yang di dalamnya ia menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Plato mengemukakan bahwa menyelenggarakan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Ia mengemukakan pada dasarnya ada 2 macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan. Pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum dan pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum. Dan gagasan dari Plato tersebut dipertegas oleh muridnya yang bernama Aristoteles. Ia mengemukakan bahwa
yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil. Sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Meskipun ide tentang negara hukum telah lama diungkapkan oleh para ahli, namun dipandang dari segi penggunaan istilah negara hukum, istilah tersebut baru mulai tampil dalam abad ke-19, seperti yang dikembangkan Albert van Dissay dengan konsep negara hukum rule of law di negara Anglo-Saxon dan Frederick Julius Stahl dengan konsep negara hukum Rechtsstaat di negara Eropa kontinental. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari negara hukum. Yang pertama yaitu pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Jadi di ciri yang pertama ini, suatu negara disebut dengan negara hukum apabila rakyatnya mendapatkan persamaan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia atau tidak membeda-bedakannya, baik itu dalam bidang politik, hukum, sosial maupun budaya. Ciri yang kedua yaitu peradilan yang bebas, dan ciri yang ketiga yaitu jaminan kepastian hukum. Dan poin yang selanjutnya yaitu tipe-tipe negara hukum. Ada 3. Yang pertama, tipe negara hukum liberal, yaitu bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Dan yang kedua yaitu tipe negara hukum formil atau division of power, yaitu negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat. Segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Dan yang ketiga yaitu tipe negara hukum material atau separation of power. Ini merupakan kelanjutan dari negara hukum formil, yang mana tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau berlaku asas legalitas, yaitu dalam negara hukum material, tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas. Dari ketiga tipe ini dapat ditemukan persamaannya, yaitu penguasa harus bertindak sesuai dengan hukum atau undang-undang yang berlaku dan tidak boleh menyalahinya. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu peran negara hukum bagi hukum administrasi negara. Apabila semakin sedikit campur tangan dari negara dalam kehidupan masyarakat, maka akan semakin kecil atau sedikit pula peranan hukum administrasi negara di dalamnya. Namun sebaliknya, apabila semakin intensifnya campur tangan negara, maka akan semakin besar pula peranan hukum administrasi negara di dalamnya. Baik, selanjutnya objek kajian HAN. Djoko Sutono mengemukakan bahwa objek kajian dari HAN adalah pemegang jabatan dalam negara itu atau alat-alat perlengkapan negara dan warga negara. Di lain sisi, Suhino mengemukakan bahwa objek kajian dari HAN sama dengan objek kajian dari HTN, yaitu sama-sama mengkaji tentang negara. Baik, selanjutnya yaitu hubungan HTN dan HAN. HTN dan HAN memiliki hubungan dalam objek pembahasannya, yaitu sama-sama mengkaji tentang negara. Namun HAN mengkaji dalam keadaan dinamis atau bergerak, sedangkan HTN mengkaji dalam keadaan statis atau diam. Mungkin di sini dapat saya berikan contohnya, yaitu fungsi dari suatu negara. Apabila HTN menjelaskan fungsi dari suatu negara, namun HAN lebih mengkaji tentang bagaimana fungsi dari suatu negara tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya atau dapat berjalan sebaik-baik mungkin. Meskipun demikian, tidak ada pemisahan yang tegas antara HTN dan HAN. HAN merupakan perpanjangan dari HTN, HAN melengkapi HTN, HTN dapat dikatakan sebagai dasar HAN, walaupun dalam penyelenggaraan pemerintahan, HAN lebih luas dari HTN, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke sahabat sekalian,
Itulah sedikit materi tentang hukum administrasi negara. Semoga materi barusan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.